Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita di sisa usia kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber berkah, sumber kedamaian bagi makhluk, bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia adalah Al-Qayyum, selalu terjaga, memenuhi kebutuhan semua makhluknya tanpa batas. Tidak ada kebutuhan makhluk hidup yang diabaikan oleh Dia. Bahwa Dia tidak memenuhi keinginan-keinginan semua makhluk, karena kalau semua keinginan makhluk itu diikuti sangat berbahaya, akan mengganggu keseimbangan dari semesta ini. Oleh karena itu percayalah kalau Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah pikirkan mungkin berbeda dengan yang kita pikirkan, karena pikiran Allah dilandasi oleh cinta kasih, sedangkan pikiran kita dilandasi oleh ego dan hawa nafsu. Oleh karena itu, berhentilah mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti pikiran kita. Mari kita biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah, dan ikutilah pikiran Allah. Apapun yang terjadi sebagai realitas kehidupan kita, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Tugas kita cuma satu, menerima semua realitas apa adanya tanpa syarat. Karena kalau kita terus menolak pun, maka semesta akan memaksa kita untuk kembali. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini berada di ruang kesadaran kembali untuk melanjutkan proses belajar kita di ruang kehidupan ini. Semoga hari ini kita akan dirahmati, dibanjiri ilmu sejati yang akan membangunkan kesadaran kita semua. Karena saya percaya Allah sudah berjanji, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Hanya mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak untuk berubah, selamanya jadi patung, tidak akan berubah. Yang punya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, maka Allah akan memberi fasilitas untuk itu. Jadi apa yang tidak disediakan oleh semesta, begitu naik kebutuhan kita, Allah menyediakan kebutuhan itu untuk kita. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa Dia selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Pemilik semesta, dengan mengaturkan hamdalah untuknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga yang hadir di tempat ini juga ribuan sahabat kita yang ikut menyaksikan kajian ini dimanapun kita berada, beradalah di sana sepenuhnya, hadirlah di sini saat ini sekarang, karena hidup itu adalah saat ini. Masa lalu kita hanya tinggal sejarah, hanya tinggal kenangan dan tidak bisa diulang. Yang bisa dilakukan saat ini hanya mengubah sudut pandang terhadap masa lalu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi semua yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa diubah.
Yang bisa diubah cuma cara kita memandang masa lalu. Masa depan pun masih misteri, belum tentu menjadi milik kita. Mari kita belajar untuk hadir di sini saat ini sekarang, karena sesungguhnya kehidupan kita yang nyata adalah di sini saat ini. Sadari semua kemewahan yang sedang diberikan semesta kepada kita. Bisa duduk seperti itu mewah. Bisa mengangkat tangan seperti ini saja mewah. Bisa tepuk tangan itu mewah. Bisa mengambil sabun kemudian digosokkan ke seluruh tubuh mewah. Karena suatu saat semua itu akan tidak kita miliki lagi. Hanya mengambil sabun saja untuk ke tubuh tidak lagi. Nanti kita disabunin orang. Didatangi air dan kita merasakan sentuhan air pada tangan kita itu mewah. Kalau kita sadar. Dan itu semua terabaikan karena kita tidak pernah hadir. Saat Allah hadir sebagai kesadaran, kita lari dari kesadarannya. Dan kita hidup dalam ketidaksadaran sudah bertahun-tahun. Terus pikiran kita bergerak ke depan, mengejar sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita. Kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, agar kita semua bisa ikut di jalannya. Karena siapapun yang ikut di jalannya pasti hidupnya akan menakjubkan. Allah sudah berjanji, siapapun yang mau menjadi Bani Israel, Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan, yang mau berjalan di jalanku, kata Allah, wa anni fadaltukum alal alamin, aku akan unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi umat yang diunggulkan oleh Allah itu adalah siapapun yang mau menginjakan kaki di jalannya Allah, yang mau hidup bersama Allah, yang mau menerima semua ketentuannya Allah. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nggak tahu ya, pengen cerita tentang kuburan. Dan bagi saya kuburan itu adalah taman impian. Karena semua mimpi-mimpi kita yang belum menjadi kenyataan itu akan terkubur di sana. Kalau secara hakikat saya sering mengatakan bahwa kuburan itu adalah tubuh kita. Tapi secara syariat kuburan itu adalah seonggok tanah, tempat di mana tubuh kita yang sudah tidak berdaya itu diletakkan di sana. Diletakkan di kedalaman yang terdalam. Kenapa? Karena tubuh ini menjijikan. Tubuh ini bau. Ketika sang hidup sudah tidak ada di tubuh ini kehilangan segalanya. Kehilangan wibawanya, kehilangan gairahnya, kehilangan kemampuannya, kehilangan potensinya. Tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Siapapun itu, setinggi apapun status sosial seseorang di semesta ini, begitu sang hidup sudah tidak ada dalam dirinya, dia menghembuskan napas yang terakhir, tubuh ini menjadi kehilangan segalanya. Makanya saking tubuh ini menjijikkan, maka diasingkan oleh tetangga kita. Karena kalau di rumah terus nanti akan menjijikkan, lalat akan datang. Karena tubuh ini akhirnya akan menjadi seonggok daging yang tidak ada faedahnya apa-apa. Makanya lucu ya, kalau kita masih hidup seperti ini tapi sudah mati duluan. Masih hidup seperti ini sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan cita-cita, kehilangan harapan. Subhanallah. Itu karena kita tidak yakin bahwa sebetulnya ketika napas masuk lagi ke dalam tubuh kita, itu artinya sang semesta masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Banyak orang yang tidak merasa bangga sebagai wakil Allah di semesta ini. Banyak yang tidak bangga sebagai khalifah di semesta ini. Banyak yang tidak bangga sebagai utusan semesta ke dunia ini. Kok tidak bangga ya? Kita ini datang ke semesta ini mengatasnamakan Allah.
Kita dicipta oleh Dia untuk menjadi kepanjangan tangan Dia, mewakili Dia di semesta ini. Bukankah itu suatu kehormatan sebetulnya? Yang lebih lucu lagi, burung bangun pagi dia bernyanyi dan bangga menjadi burung. Manusia bangun pagi cemberut, bingung, bahkan tidak bahagia menjadi bahagia, tapi selalu mengatakan kalau dia makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Sampai hari ini banyak manusia yang tidak tahu kesempurnaan dia itu di mana sebetulnya. Hati-hati. Kalau kita membandingkan tubuh kita dengan tubuh burung, sama sempurnanya. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Bahkan satu bakteri pun sempurna, satu cacing pun sempurna. Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada ciptaan Dia yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Lalu kenapa Quran mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Kenapa Tuhan mengatakan sesungguhnya kamu wahai manusia, insan, aku ciptakan dalam wujud, dalam bentuk yang sangat sempurna. Sudah menemukan kesempurnaannya di mana? Saya kasih tahu ya, ini bocoran. Kesempurnaan tubuh kita ini cuma satu. Karena sang jiwa yang ada dalam tubuh ini bisa dipertemukan dengan pemilik jiwanya hanya ketika kita masih punya tubuh ini. Makhluk lain selain manusia, sapi, kerbau, kambing, ayam, semuanya, burung, tidak diberi kemampuan dengan tubuhnya ini untuk bisa mempertemukan sang jiwa dalam dirinya dengan Dia sang maha jiwa. Itulah kesempurnanya manusia. Apakah semua manusia sempurna? Tidak. Yang sempurna itu adalah mereka yang sudah menemukan kunci untuk meniti ke dalam diri, sehingga bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang di dalamnya untuk menuju tempat akhirnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah sempurna. Dan ciri orang yang sudah sempurna, sudah paripurna dalam hidupnya, yang sudah bisa menggunakan tubuhnya untuk mengantarkan sang penumpang dalam dirinya menuju tempat asalnya, cirinya sederhana. Yang pertama, dia tidak takut dengan kehidupan. Yang kedua, dia pun tidak takut lagi dengan yang bernama kematian. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan bahagianya pun sudah tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagianya sudah ketemu di dalam. Karena bahagia yang sejati itu di dalam. Bahagia yang di luar itu tidak ada. Bahkan tidak ada yang abadi. Dan selama ini kita bahagia ketika orang lain bisa kita atur oleh kita, ketika orang lain seperti yang kita pikirkan, kita atur-atur semua situasi di luar diri kita agar seperti yang kita mau. Pertanyaannya, adakah manusia bisa mengatur situasi di luar dirinya? Tidak ada. Orang terdekat dengan kita saja, pasangan kita, gak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita, karena memang kita hanya diberi kekuasaan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, agama itu diciptakan oleh para leluhur kita itu satu tujuannya, untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa jahat kepada kita, tidak ada, sepanjang kita tidak mengizinkannya. Kalau hari ini kita tertipu oleh orang, bukan orang jahat sama kita, bukan, kitanya masih bodoh. Karena kalau nggak bodoh nggak tertipu. Makanya ketika ditipu orang, jangan marah sama orang yang menipu, koreksi dirimu. Kenapa masih tertipu? Kan berarti masih bodoh. Itu isyarat dari semesta bahwa kamu harus belajar meningkatkan kualitas diri. Itu aja pesannya.
Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada terjadi tanpa alasan. Semuanya adalah pesan semesta yang luar biasa. Sayang, kitanya tidak bisa menangkap pesan itu. Betul apa tidak? Karena apa? Karena kita hidup bertahun-tahun dalam ketidaksadaran. Kita hidup seperti robot. Bahkan melaksanakan ibadah pun sudah kayak robot. Kayak robot. Betul. Jamnya sholat duhur, sholat tepat waktu. Jamnya sholat asar, sholat tepat waktu. Tetapi apa yang dia lakukan, semua dilakukan dalam ketidaksadaran. Sampai gak sadar siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang harus diingat, gak pernah tahu. Sombongnya luar biasa. Kalau sudah melakukan itu, rasanya sudah yang paling soleh. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang sholat. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang kajian seperti ini. Kesucian dia itu hanya bisa dilihat tepat saat dia mendapatkan yang tidak dia inginkan. Aslinya setiap manusia itu keluar di situ. Jadi gampang kok kalau ingin tahu aslinya seseorang, pinjemi uang, gampang. Lihat ketika dipinjemi uang, seperti apa sikapnya. Dia punya uang pun dia bilang gak punya uang, atau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Betul apa tidak? Kalaupun dia sudah meminjamkan, harus tepat waktu. Lambatkan aja sejam, itu pasti itu kedua matanya itu keluar itu. Mulutnya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang tidak senonoh. Itu aslinya. Kalau di sini semua kelihatan seperti soleh, seperti sabar, seperti baik, apalagi didandani. Ya toh? Iya. Didandangi dengan kain-kain yang dianggap oleh masyarakat suci. Betul Pak? Iya. Yang sini pakai baju koko, yang sini pakai gamis. Kalau sudah pakai gitu kan dianggap dianggap sabar, dianggap suci, kan begitu. Dan dianggap itu nggak enak. Karena sesuatu yang asli itu tidak perlu dianggap. Mahasiswa tidak perlu dianggap mahasiswa, dia mahasiswa. Dan orang baik itu tidak perlu dianggap baik, dia baik. Yang suka dianggap baik itu mereka yang kurang baik. Sarung yang tidak pernah luntur ketika dicuci, hampir tidak ada tulisannya ditanggung tidak luntur. Apalagi luntur tidak ditanggung. Betul apa tidak? Yang suka pakai tulisan ditanggung tidak luntur itu pasti palsu. Semua yang palsu itu perlu atribut, perlu bungkusan. Karena takut isinya enggak sesuai, takut isinya ketahuan. Lihat tuh orang-orang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang dia cari apa? Bungkusan luar supaya dianggap orang lain tahu. Bikin lembaga ini, bikin lembaga itu, dia jadi pimpinannya. Supaya apa? Supaya dianggap orang lain tahu. Berikutnya dianggap soleh. Yang dianggap soleh, soleh apa tidak? Yang dianggap benar, benar apa tidak? Tapi nggak apa-apa. Memang semua manusia ada kelasnya sendiri-sendiri. Yang paling penting itu kita waras. Jangan mau dibohongi lagi. Karena kalau kita masih gampang ditipu, itu tandanya kita bodoh. Ada orang bilang kalau minum kopi katanya sulit tidur. Saya malah kebalikannya.
Saya kalau tidur gak bisa minum kopi.